gimana cara kita menerima komen di aplikasi? Caranya sama. Jadi caranya adalah sama seperti yang kita lakukan di server. Pertama kita harus ini subscribe dulu komennya, baru kita bikin prosedur untuk menghandle itu. Jadi nanti ini ya di sini ya, bla bla. Nah, jadi di sini nanti kita bikin MQTT client titik subscribe. Apa yang kita subscribe? Nah, kita subscribe di client, kita subscribe komennya. Ini yang kita subscribe. Ini. Oke, ini yang kita pakai. Jadi kita subscribe ke, saya copy, saya subscribe sini. Nah, setelah kita subscribe, lalu kita MQTT client titik on message. Kita balik lagi, on message sama dengan handle comment. Ini handle telemetri, sekarang handle comment. Nah, ini kan handle telemetri, sekarang kita handle comment. Mungkin nggak usah dikasih. Nah, kita harus define handle comment. Nah, isinya apa? Parameternya apa? Client, user data, sama message. Oke? Terus mengambil message sama payload sama dengan load message, payload, decode. Terus message receive. Message yang kita aja comment aja biar beda. Comment receive adalah koma payload. Nah, sampai di sini dulu kita running. Jadi kita lakukan tahap demi tahap. Ini kita running. Nah, pada saat sending comment dia terima enggak? Nah, ini sudah ada. Relay on, true, relay on. Sampai di sini dulu. Ini sudah komunikasi nih. Klien mengirimkan, server mengolah, dikirimkan ulang, diterima oleh klien. Nah, kalau sudah diterima, bagaimana menyalakan relaynya? Gampang, gini aja, ya toh? Kan udah dapat payload tuh, ya. Jadi if payload, kalau relay on-nya true, maka relay titik on. Enter. Else, relay titik off. Ini kalau kita jalankan lagi, nanti dia akan sesuaikan relaynya dengan on-off-nya. True, dia on. Nah, di waktu false, dia off. Paham ya? Nah, ini yang seperti saya bilang kemarin. Logikanya ini, jadi logikanya ini adalah begitu tercapai angkanya, dia langsung stop atau langsung menyalakan atau mematikan. Ya, ini tidak bisa berjalan di dunia nyata. Ya, di dunia nyata itu kita harus menunggu sampai airnya benar-benar meresap, baru itu bisa kita ukur lagi. Nah, untuk bisa mengakali itu kita harus pakai yang namanya threading. Nah, threading itu gimana Pak ngatur threadingnya? Threading itu nanti diatur di server. Jadi klien ini tidak ada perubahan. Jadi klien sama, dia nanti aksesnya berdasarkan on message. Ya, begitu ada message dia menyalakan atau mematikan. Sepanjang waktu dia hanya mengirimkan telemetri, dikirim, begitu ada message dia baru nyalakan atau dia baru mematikan. Nah, kuncinya nanti ada di server. Server ini akan menentukan berapa lama saya akan mengakses dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Oke, caranya sekarang kita harus import namanya threading. Nah, threading ini adalah sebuah sistem untuk membuat dia bisa multi bercabang, nanti pikirannya jadi bercabang. Nah, kemudian kita menentukan dulu threading ini mau dibikin seperti apa. Logika yang mau kita bikin adalah begitu tercapai indikasi bahwa tanah ini kering, maka pompa akan berjalan 5 detik. Lalu setelah dia jalan 5 detik, dia mati selama 20 detik. Baru dicek lagi nanti. Apa kita tidak bisa tambah di sini, Pak? Bisa. Bisa. Hanya saja tambahkan di sini berarti betul-betul program ini tidak ngapa-ngapa. Tapi kalau thread, nanti dia akan membuat sebuah pemisahan. Jadi thread ini yang akan jalan, yang akan hold itu thread. Tapi penerimaan telemetri dia tetap menerima. Jadi program ini bisa dihentikan kapan saja. Karena kalau dia dijadikan sebagai thread, maka selama 20 kita kontrol C tidak bisa jalan. Kita nunggu 20 detik selesai, baru kita bisa kontrol C. Tapi kalau dia berupa threading, maka begitu kita kontrol C dia langsung mati. Yang nunggu 20 detik itu adalah threadnya. 20 detik itu threadnya, bukan programnya. Nah, threading itu define. Tadi kan kita define ada water time, wait time 20 detik. Jadi ada penyiraman 5 detik, waktu 20 detik. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan ini? Yang lainnya sama. Bedanya, jadi kuncinya itu ada di sini. Ini kan kuncinya. Ya. Kuncinya adalah relay on, publish, terus dia berhenti. Jadi kalau dia moisture-nya kurang dari 500, maka instead of mengirimkan komen langsung, dia akan buka threading. Target sama dengan control, relay. Nah, ini nanti function lagi. PS argumennya sama dengan client, lalu titik start. Jadi threadnya start, di threadnya ini di start dengan 2 argumen. Targetnya adalah satu function namanya control relay, dengan argumennya adalah client. Jadi kliennya ini diambil, data klien ini diambil, dikirim berupa argumen. Ya, sekarang kita define control relay. Control relay ini parameternya adalah client, sama ya di sini ya. Targetnya control relay. Jadi sebenarnya ini adalah gini.
Cuma tidak bisa karena dia harus thread itu harus spesifik, fungsinya apa, lalu parameternya apa. Jadi ini kita tidak bisa tulis begini, tapi tulisnya begini, control relay, argumennya client. Nah, disinilah kita melakukan proses pengecekan tadi. Pada saat kita mau ngecek, maka kita unsubscribe dari telemetri. Jadi apapun telemetri yang dikirim kita tidak dengar lagi, kita matikan. Karena kita sudah punya angkanya kan. Jadi kita MQTT client titik unsubscribe client telemetri topik. Jadi kita unsubscribe dulu. Nanti terakhirnya MQTT client tele topik. Nah, gini. Jadi ini awalnya kita unsubscribe, akhirnya kita subscribe lagi. Setelah 20 detik kita subscribe ya. Nah, sekarang kita mau send relay comment. Send relay comment client kemudian true. Kita mau kirim relay, perintah relay untuk true kan, untuk menyalakan relay. Ini apa nanti? Ini nanti function lagi, define send relay comment client sama state. Nah, tapi ini belum saya isi. Jadi kita send relay comment. Oke, kita send relaynya true. Terus time sleep selama water time. Lalu kita send lagi client kita false. Nah, ini matikan. Setelah itu kita time, sleep, wait time. Dapat ya? Jadi unsubscribe, lalu kita kirim perintah untuk menyalakan pompa, lalu kita tunggu 5 detik, setelah itu kita matikan pompa, setelah itu kita tunggu 20 detik. Setelah selesai 20 detik, baru kita subscribe lagi. Tapi selama proses ini, selama function ini jalan, program ini tetap jalan. Jadi yang nunggu itu cuma function ini aja, cuma thread ini yang nunggu. Ya, lalu send relay, apa perintahnya send relay? Comment sama dengan JSON lah ya, relay on state. Nah, tergantung state-nya nanti true atau false. Nah, itu client titik publish MQTT client harus. Oh ya, MQTT client kan ini kan sudah kita passing di sini. Jadi kita bisa bikin client titik publish. Publish-nya adalah server comment topic. Apa yang dipublish? Comment JSON. Nah, ini adalah full programnya. Jadi perbedaannya hanya di trading ini aja. Trading ini akan menjalankan function ini. Di dalam function ini ada send relay. Kalau mau sederhana Pak, saya bingung kok ada send relay comment. Oke, ini bisa kita matikan nih. Sebenarnya kita bisa begini. Nih, ya. Jadi kita client titik publish server comment topic, JSON dumps relay on sama dengan true. Lalu di sini saya masukkan ini false. Nah, gini. Jadi kan udah bingung kan? Jadi dia unsubscribe, lalu dia kasih perintah untuk menyalakan pompa, dia tidur 5 detik, dia kirimkan perintah untuk mematikan pompa, dia tidur 20 detik, setelah itu dia subscribe lagi. Ini thread, dia jalan di thread yang berikutnya. Oke? Jadi kalau kalian bingung, ini mode aslinya ini. Kalau kalian bingung pakai ini aja. Sudah gini aja, control relay-nya adalah yang penting kuncinya adalah dia unsubscribe dulu, setelah itu dia subscribe. Tapi harus dalam thread, dia tidak bisa dalam program biasa. Ini kalau dijalankan, kalau saya jalankan, nah begitu dia di on ya, begitu dia onnya true, nah begitu dia true dia tidur nih 20 detik. Dia meskipun dapat ini relay onnya dia tidak akan ngirim apa-apa. Kalau dia sudah trading, dia harusnya tidak melakukan apa-apa. Nah ini jalan 20 detik itu. False dia kan jalan nunggu 20 detik kan. Setelah 20 detik dia baru nanti nerima lagi nih. Nah dia baru jalan lagi. Relay on true, dia 5 detik nih, 5 detik dia tidur ya. Nah, begitu false, dia tidur lagi 20 detik. Begitu terus. Jadi nanti message receive-nya ini dia akan berhenti, dia tidur. Karena dia unsubscribe. Kalau kalian mau tahu tahapannya, kasih di sini print unsubscribe, print send relay on, print send relay off, print subscribe. Nanti dia keluar. Kalau mau dikasih print unsubscribe from telemetry, ya. Terus ini turn send relay on, sleep for 5 seconds. Print send relay off comment sleep for 30 second. Setelah itu baru print subscribe from telemetry. Kalau kita jalankan nih ya, ini ada keterangannya nanti. Nah, sleep for 5 second. Nah, jadi meskipun ini jalan, dia tetap nggak ngapa-ngapain. Relay off, sleep for 20 second. Ini dia tetap sending, tapi ini nggak akan ngapa-ngapain. Kita masuk ke topik tentang Azure. Ya, ini kita lupakan dulu sejenak. Nah, sekarang kalau kita bicara Azure, maka pastikan punya Azure subscription yang masih berjalan, baik itu Academy maupun yang
berbayar. Punya saya ini berbayar. Nah, kita akan masuk ke Azure. Kalau kalian tidak punya Azure subscription, ya kalian tidak bisa nyoba nih. Nah, Azure itu sudah menyediakan. Pertama, kita harus pastikan Azure itu punya subscription. Nah, subscriptionnya Azure ini nanti kita connect menggunakan secret key. Jadi ada secret key-nya, ya. Jadi ini Azure subscription. Kalau kita mau main IoT, kita nanti harus masuk ke IoT Hub. IoT Hub ini seperti Mosquito, seperti server MQTT. Jadi kita kirim, nanti dia bisa meneruskan itu kemana, ya, meneruskan itu kemana. Oke, mari kita buka sekarang. Yang bisa buka Azure-nya silakan buka bagian IoT Hub. Kita buka Azure IoT Hub. Nah, sedangkan di Visual Studio kita itu bisa install sesuatu. Ya, jadi ada Azure CLI Documentation. Saya tidak akan pakai sih Azure CLI ini kalau tidak terpaksa. Pertama di Azure-nya kita harus bikin resource group dulu. Jadi di Azure, sekarang semua buka Azure-nya, masuk ke resource group. Kita harus bikin resource group plus ya. Kita create resource group. Kita pilih subscription-nya apa. Nah, kalian pakai yang student subscription. Resource group-nya misalnya saya bikin IoT Implementation. Resource group ini nanti akan mengumpulkan semua data-data kita, VM kita di sini, storage kita, function kita, nanti dijadikan satu supaya tidak mencar-mencar, ya. Regionnya saya pilih Asia Pasifik aja, Asia Pasifik. Nah, kalau sudah validitas, ya sudah create. Ini di resource group ini harus keluar grup IoT Implementation. Nah, apakah boleh saya bikin create baru Pak kalau ada project baru? Terserah, boleh. Itu untuk mengumpulkan nih. Biasanya satu project, satu resource group. Nanti kalau kalian project satu gitu ya, nanti kan kalian akan bikin project satu tuh connect ke Azure juga. Project satu yang automatic water itu kan connect ke Azure juga. Jadi nanti kalian akan bikin nanti misalnya soil moisture. Jadi bikin aja soil moisture. Nanti itu jadi project satu atau resource-nya project satu, terserah. Oke, kalau sudah, sekarang kita harus daftarin perangkat kita.